Baik, di lanjutan video ini kita akan belajar kembali tentang bagaimana menggunakan framework Laravel untuk membangun aplikasi website. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat menu input data di data supplier yang ini. Jadi saya ulang review sekilas. Ketika diklik tambah, maka bisa langsung menginputkan data yang diinginkan, kemudian disimpan, dan data akan langsung tersimpan ke dalam database. Nah, di sini yang video lanjutan ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan editing data dan menghapus data. Jadi kita langsung memadukan dua buah proses, yaitu edit atau ubah dengan hapus. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung akan membahas di video ini, yaitu bagaimana mengediting data dengan menggunakan Laravel. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah kita akan melakukan sedikit perubahan di tabel view di sini. Kalau kita lihat di sini di view alamat di sini, karena kita menginputnya adalah menggunakan teks yang panjang, ada enter, di sini akan muncul teks HTML ya, yang kurang lebih seperti ini. Ini kalau lihat ini kurang menarik ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini P ini kalau di dalam HTML namanya adalah spasi ya, atau baris baru lah, paragraf. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini? Cara menghilangkan ini sebenarnya mudah. Kita hanya memerlukan salah satu fungsi HTML yang digunakan, yaitu namanya strip tag yang ini. Jadi cukup gunakan fungsi ini saja untuk menghilangkan yang tag HTML yang muncul di view di sini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Buka di dalam source codenya, kemudian di dalam view supplier, klik index, kemudian di alamat ya di sini ya. Nah, di alamat di sini kita tambahkan tags function HTML tersebut dengan cara kita copy paste saja. Oke. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian yang alamat ini pindahkan ke dalam kurung di sini. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, ketika misalnya sudah ditambahkan, kita save, Ctrl S, kita lihat di sini, maka teksnya itu langsung hilang. Jadi tampilannya akan lebih bagus ya, kurang lebih seperti ini. Nah, baik. Nah, berikutnya akan kita lakukan adalah kita akan melakukan proses ubah data atau edit. Artinya fungsinya sama, ketika klik edit maka akan muncul form untuk melakukan perubahan data. Ini seperti biasa, ini masih error karena function edit kita atau metode edit belum kita tambahkan di dalam controllernya. Caranya bagaimana? Kita langsung coba ubah. Buka source codenya, kemudian masuk ke dalam supplier controller, kemudian di sini di bawah di sini seperti biasa kita tambahkan method atau function untuk tampilkan data yang mau diubah. Jadi prosesnya kita tampilkan dulu data yang akan diubah. Public function. Jadi kita beri ini formatnya dulu. Public function di sini akan kita tambahkan apa? Kita langsung copy paste aja ya biar cepet ya. Nah, kita akan tambahkan kurang lebih seperti ini. Ini kemudian ini saya copy paste saja. Kurang lebih seperti ini yang akan kita buatkan. Dan oke, kita klik di sini function edit, kemudian kita panggil nama ininya supplier. Oke. Kemudian saya lupa bentar. Oke, kita panggil nama ini supplier. Oke, kita edit di sini. Kemudian ini kita ganti menjadi supplier edit. Ini juga kita ganti menjadi supplier
supplier. Oke, apabila sudah kita Ctrl S dan kita lihat di sini reload. Ini masih ini not found view, artinya kita yang controller tadi sudah hilang ya. Ini artinya kenapa? Karena kalau kita cek di sini dia mengarahkannya adalah ke view yang namanya supplier edit yang ini. Nah, caranya menghilangkannya kita masuk ke dalam view. Kita view, oke, ini view. Di dalam view, di dalam tabel supplier, dalam folder directory supplier, buatkan sebuah file baru, file view, file dengan namanya adalah edit.blade.php. Udah kita enter. Nah, disinilah kita akan membuatkan kali kalau kita save maka di sini blank ya. Blank artinya belum ada view-nya tampilannya. Baik, di sini kita akan memasukkan kode HTML untuk yang memunculkan form untuk ubah datanya. Simpelnya kita copy paste aja ya dari yang kategori saja. Kita copy paste, barang belum ada yang kategori edit, saya Ctrl C, saya bawa ke supplier, saya Ctrl V, edit, kemudian saya ubah di sini edit supplier, kemudian di sini saya ubah juga judulnya title supplier. Oke, kemudian di sini form action juga sama, ini kategori ganti menjadi supplier, artinya di sini akan dipanggil function atau edit yang nanti akan kita buat di dalam controllernya, dalam controller supplier. Ini juga sama, ubah menjadi supplier. Ini ncap, ini kita tidak perlu karena kita tidak ada menggunakan gambar, jadi dihapus saja karena tidak ada upload file ya. Kemudian ini path, biarkan saja, gambar kita nggak pakai, jadi ini dihapus saja, ini hapus. Oke, kemudian yang pertama data yang mau dimunculkan adalah data yang dimunculkan, saya buka PHP my admin dulu. Jadi barang supplier. Oke, data yang dimunculkan adalah yang pertama nama suppliernya, nama supplier, kemudian kita ganti di sini name-nya, ganti menjadi samakan dia seperti yang di database, nama supplier, kemudian juga di sini sama, ganti saja menjadi supplier. Sini kategori ganti menjadi supplier, ini juga sama. Ganti aja semuanya, nama ini kita ganti nama supplier. Oke, ini kita ganti error yang memunculkan validasi supplier. Oke, ini maka kalau kita ubah, simpan, dia jadinya seperti ini. Reload, maka baru ada yang nama suppliernya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah nomor kontak, alamat, keterangan. Jadi kita copy paste saja, copy paste yang ini dari sini, dari ini ya, dari sini kita copy paste, enter. Ini untuk yang nomor kontak. Oke, diganti ya, ganti menjadi nomor kontak. Saya copy paste aja biar cepet. Ini nama juga sama, teksnya kita ganti karena nomor menjadi number. Nama supplier kita ganti
gas. Oke. Nomor kontak kita solder, nomor kontak nama supplier kita ganti menjadi nomor kontak. Oke. Kemudian yang ketiga adalah alamat. Oke, coba saya save, tulis sini nomor kontaknya. Oke. Nah, untuk yang nomor kontak ini kita copy paste lagi. Oke, kita ganti alamat yang juga sama, kita ganti menjadi alamat. Kemudian di sini karena alamat menggunakan bukan input teks, tetapi dia menggunakan text area, jadi ini kita ganti dengan menggunakan is area ya. Is area dia bentuknya seperti ini. Bentar, deskripsi dia bentuknya seperti ini. Oke, bawa ke sini, kita ganti ini menjadi alamat. Juga alamat kita ganti juga sama alamat. Oke, ini ganti menjadi alamat. Oke, Ctrl S, lihat di sini. Oops, sorry, ada yang salah. Nah, ini ganti menjadi supplier. Oke, Ctrl S, kita lihat, maka dia jadi bentuknya seperti ini. Ini kenapa? Karena seperti waktu input data ya, input data kita belum ada ini text area belum didefinisikan di sini. Caranya seperti ini. Coba dibuka di create blade supplier, scroll ke bawah, ini kita menggunakan editornya di sini. Ini tambahin aja. Oke, Ctrl C, bawa ke edit, sini Ctrl V. Jadi kita buatkan tuh alamat. Ctrl S, maka dia bentuknya jadi seperti ini. Oke, udah cantik ya alamatnya ya. Oke, yang berikutnya adalah keterangan ya. Keterangan tinggal copy paste saja. Copy paste yang ini saja. Oke, Ctrl C, alamat ini ganti menjadi keterangan. Sama keterangan. Oke, ya, copy paste saja, copy paste ini teks menjadi teks, name menjadi keterangan, juga sama. Keterangan. Oke, ini juga sama. Oke, kita Ctrl S, kita lihat di sini, maka seluruh datanya sudah muncul ya ini. Oke, ini kenapa? Ntar saya lihat dulu. Oh, kurang pas ya, posisi CSS nya kurang pas ya. Dia larinya ke sini. Itu ada kesalahan di edit di sini ya, mungkin div nya ini. Kalau kita lihat di edit di edit kategori, dia pertamanya di sini, kemudian tutupnya adalah di sini. Oke, ini agak sedikit berantakan ya. Ini tombol update-nya lari ke sini. Sebenarnya kan posisi dia rapi ya, bagus di sini. Ini karena kita salah di penletakan div aja. Caranya seperti ini. Kita ubah di edit supplier ini. Kalau kita buka div ini satu baris, ini dua, nah ini kan tiga nih. Ini artinya sebenarnya ini kita pindahin saja biar dia disama di dalam pasnya ini ya. Dan ini kita pindahkan saja, kontrol ini. Oke, dia di sini. Oke, ini kita coba ubah del ini di sini.
Oke, coba kita lihat Ctrl S. Nah, maka dia posisinya pas ya, jadinya seperti ini. Oke, itu untuk menampilkan data yang mau diedit atau mau diubah udah selesai. Sekarang berikutnya adalah ketika ini sudah diubah ataupun ini sudah diubah, tekan tombol update, maka dia mengirimkan data ke dalam database. Nah, caranya seperti ini. Caranya adalah kalau kita lihat actionnya, di sini actionnya adalah ketika dikirim data dia menuju ke function atau method update yang ada di dalam controller. Nah, sekarang kita buat. Caranya kita copy paste saja ya. Nah, kita copy paste saja. Caranya seperti ini. Kita ini copy paste yang ada di dalam tabel kategori function ubahnya ya. Oke, Ctrl C, saya bawa ke supplier, ke controller ya, supplier controller. Kita pastekan di dalam kelas di sini. Kemudian kita ganti update-nya kategori, kita ganti sekarang ya, kita ganti sesuai dengan kebutuhan, yaitu di dalam tabel supplier. Oke, kita ubah kategori, kita ganti nama model menjadi supplier. Oke, ini juga sama, kategori kita ganti jadi supplier. Oke. Ini kita validasi ya. Validasi artinya apabila ada, kita ganti dulu semua ya. Supplier ini kita ganti. Oke. Ini percabangan if. Ini kita nggak butuh ya. Apa namanya? Karena kita nggak butuh, nggak ada upload gambar. Jadi karena nggak ada upload gambar, berarti kita nggak ada butuh if di sini. Ini percabangan if kita hapus. Kecuali itu butuh apabila ada kondisi upload gambar atau tidak. Ini kita hapus saja. Ini juga sama, kita hapus saja if-nya. Oke, saya hapus dari sini. Kita hapus if. Oke, del. Ini kita hapus del. Oke, ini nggak apa-apa. Supply kategori kita ganti menjadi supplier, juga sama supplier. Ini kategori juga sama, kita ganti supplier. Oke, nah sekarang kita lakukan editing ya. Editing. Yang pertama adalah ini nama kategori ini kita ganti menjadi nama supplier, atau mau samakan seperti ini juga boleh sih. Ini validasi requestnya, validate yang ini, copy paste aja yang di atas ya, yang di fungsi store ini kita copy paste aja lah biar cepet. Oke, saya copy paste, Ctrl C, saya bawa ke sini karena validasinya sama, nggak ada beda. Oke, selesai. Kemudian data ini dikirimkan ke ini update, function update. Kalau di sini kan fungsinya create ya, berarti di sini fungsinya adalah update. Di sini kita ubah saja ini pertama. Nah, kategori kita ganti menjadi nama supplier ini juga sama, nama supplier. Kemudian karena ada lebih dari dua, kita ganti di sini. Oke, yang kedua adalah nomor kontak. Oke, nomor kontak ini copy paste saja. Request ini ganti menjadi nomor kontak. Oke, yang ketiga alamat, kita ganti jadi alamat. Yang terakhir keterangan, ini juga kita ganti menjadi keterangan.
Oke. Supplier oke, ID oke. Kemudian di sini kondisi jika berhasil atau tidak ubah data. Apabila data berhasil diubah, ini kita ganti menjadi supplier, sukses ke dalam tabel supplier. Ini juga sama, kita ganti supplier. Hanya apabila gagal ya, kita coba Ctrl S. Nah ini dia udah kita ubahkan. Dia artinya ini tidak jauh berbeda ya dengan yang di dalam tabel kategori. Artinya kita hanya mengganti yang parameter atau atribut yang mau dikirimkan saja. Oke, baik, kita coba edit sekarang. Edit supplier Rahmat Sofyan MT. Ini kita ganti misalnya menjadi 000, alamat Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh misalnya. Keterangan langganan kita ganti menjadi apa ya, agen misalnya. Coba kita ubah, update, data berhasil diubah. Oke, maka datanya sudah berubah nih. Rahmat Sofyan 000, ada Provinsi Aceh, dan ini keterangan jadi agen. Nah itu ya, artinya proses mengedit data ini sama seperti yang tabel kategori, cuma kita mengubah atribut dan parameter yang dikirimkan saja. Baik, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah hapus ya. Kita langsung satukan aja di sini. Setelah diubah berhasil, sekarang hapus. Hapus artinya di sini ketika diklik hapus, kemudian data akan dihapus. Caranya buka di view supplier index. Oke. Kalau kita lihat di sini sudah diberikan ya fungsi untuk yang menghapus data ya di sini. Nah, on click button, on click supplier ini SP supplier ID ini, SP yang ini dia dihapusnya adalah berdasarkan ID. Nah, oke, ini sudah diberikan ya. Dia mengarahkan di sini ya. Kalau kita function edit, dia mengarahkannya ke sini. Function destroy di ID di sini. Nah, ini kalau kita lihat di sini sudah ada muncul pesan bahwa nantinya akan muncul pesan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Apabila iya, maka data akan dihapus. Nah, ini udah kita ubah ya, supplier, edit, dan semuanya. Kemudian di dalam ini, di dalam controller, kita hanya perlu menambahkan satu function namanya destroy untuk menghapus data. Oke, caranya seperti ini. Ini kita copy paste saja biar cepat. Supplier controller di sini. Oke, nah ini menghapus data ya. Menghapus data, kita ganti function destroy, kategori kita ganti menjadi supplier. Ini juga sama, kita ganti menjadi supplier. Saya copy paste saja. Ini kita nggak butuh ini karena kita nggak ada gambar. Oke, hapus dulu gambarnya. Ini kita ganti hapus data. Oke, ini kategori kita ganti menjadi supplier. Ini juga sama, respon 1 sukses atau tidaknya. Oke, ini dicari ya, kita ganti artinya data dihapus itu berdasarkan ID yang dikirimkan. Oke, cukup simpel gini aja ya menghapus data ya. Ini penjelasannya saya tidak menjelaskan lagi karena ini hanya pengulangan kode yang berulang dari tabel kategori sebelumnya. Oke, sekarang kita coba Ctrl S, kita coba reload di sini, kita coba hapus satu data, hapus, kemudian dia hapus. Oke, maka data berhasil dihapus. Oke ya, nah itu ya cukup simpel ya untuk membuat dua proses, yaitu edit dan hapus ataupun mengubah data dan menghapus data. Nah, untuk tabel data supplier sebenarnya sudah selesai ya. Artinya kita sudah berhasil membuatkan menampilkan data sudah, menambahkan data sudah, kemudian mengedit data juga sudah, kemudian yang terakhir tadi adalah menghapus data juga sudah. Nah, apabila ini sudah di tabel supplier sudah selesai, maka di video berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan di data barang di sini. Nah, ini belum ada ya.
Nah, di dalam menu data barang ini, kita akan nanti menjoinkan data barang ini atau menambahkan relasional tabel ya, antara tabel barang dengan tabel supplier dan tabel kategori. Nah, di sini kita akan nanti menambahkan di tabel barang. Baik, lanjutannya akan kita coba lanjutkan di video yang berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video yang berikutnya.